Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya
تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Maha besar Allah atas segala nikmatnya, Maha besar Allah atas keesaannya di tiap ciptaannya, Maha besar Allah atas cercah cahaya spiritual di bulan suci Ramadan, dan Maha besar Allah atas kebahagiaan lahir dan batin di hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam disampaikan kepada kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri merupakan momentum indah umat Islam dalam mengekspresikan kegembiraan atas capaian spiritual dan sosial yang telah meminta tali harmonisasi secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama manusia. Secara vertikal umat Islam secara sempurna menunjukkan kepatuhan dan taatan totalitas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Perlu kita sadari bahwa motivasi beribadah puasa bukanlah sekedar untuk kesehatan tubuh atau menurunkan berat badan, namun motivasi berpuasa semata-mata perintah Allah, karena apapun perintah yang berasal dari Allah sepenuhnya kita taati. Inilah komitmen keimanan kepadanya. Ekspresi atas puncak spiritualitas ini ditandai dengan kualitas permohonan kepada Allah yang tidak lagi berorientasi pada material, namun berorientasi pada spiritual, disertai ungkapan kelemahan diri di hadapan Allah atas segala kealfaan, yaitu permohonan maaf. Hal ini sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang kalimat yang diucapkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alitu lailatul qadri maqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah, ia berkata, aku bertanya ya Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan waktu itu? Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia
engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hubungan horizontal bulan Ramadan merekatkan komunikasi dan silaturahim yang secara natural terpola secara baik. Terdapat banyak agenda Ramadan yang menguatkan nilai-nilai silaturahmi, antara lain buka puasa bersama, sahur bersama, santunan yatim dan duafa, serta sholat tarawih berjamaah. Agenda-agenda tersebut mampu merekatkan komunikasi antara si kaya dan si miskin, pemimpin dan rakyat, orang tua dan anak, serta yang lain-lainnya. Demikian pula Ramadan menerapkan komunikasi internal keluarga, antar tetangga, para jamaah masjid, antar organisasi, antar para pemimpin, bahkan antar umat beragama. Dan puncak dari ibadah sosial dan muamalah ini adalah permohonan maaf yang saling diucapkan antara muslim dengan muslim yang lain, yaitu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan demikian terdapat satu titik temu atau pencapaian pembinaan mental spiritual sepanjang bulan Ramadan adalah permohonan maaf kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sungguh sebuah keelokan spektrum alam semesta dan sebuah keindahan hati yang suci, hati yang lapang, hati yang bersih dari amarah, hati yang bersih dari dendam, hati yang bersih dari iri hati, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari egoisme dan yang lain sebagainya. Hati yang menjadi kuasa penyejuk jiwa dan akal sehingga tercipta perilaku yang santun dan dihormati. Oleh karena itu, di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena meminta dan memberi maaf adalah cerminan keelokan spiritual. Sikap memaafkan bukan berarti kalah atau hina, tetapi justru menunjukkan cerminan hati dan keluhuran akhlak. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 3 ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, mengapa di akhir bulan Ramadan kita semua mengajukan permohonan maaf kepada Allah? Bukankah Allah telah menghindari paket? Bukankah Allah telah menghadiahi paket ampunan atas dosa di 10 hari kedua bulan Ramadan? Sehingga siapapun yang berpuasa dan menjalankan ibadah secara istiqomah pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa urgensinya permohonan maaf? Menurut para ulama, terdapat perbedaan antara kata al-afu, maaf, dengan al-maghfirah
ampunan. Dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah karang Syekh Alawi bin Abdul Qadir Asgaf dijelaskan perbedaan antara al-afu dengan al-maghfirah. Syekh Alawi menjelaskan bahwa makna al-afu adalah al-mahfu yang artinya menghapus, sedangkan makna al-maghfirah adalah as-sutru artinya menutupi. Maka makna menghapus lebih komprehensif daripada menutupi, karena menghapus sesuatu berarti menghilangkan secara total sampai ke dasar-dasarnya. Sedangkan kata menutupi masih menyisakan sesuatu. Dengan kata lain, memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus rekam jejak perilaku buruk seseorang terhadap dirinya tanpa ada bekas amarah maupun rasa dendam sedikitpun. Sedangkan mengampuni bisa jadi masih menyisakan rasa kesal atau bahkan rasa dendam yang masih terpendam. Oleh karena itu kalimat fa'fu anni yang artinya maafkanlah aku tidak hanya sekedar memohon ampunan dosa, namun meliputi permohonan menghilangkan karakter-karakter buruk dan menggantikannya dengan karakter-karakter yang baik. Permohonan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dia tidak dimurkai tetapi mencintai kita. Dia tidak menyiksa kita karena dosa, tetapi membimbing dan memberi kita hidayah-Nya. Demikian pula dalam konteks sosial, ucapan maaf yang kita berikan kepada saudara kita haruslah disertai dengan sikap lapang dada, melupakan segala kesalahan dan membuka lembaran baru dengan penuh rukun dan harmoni, sebagaimana yang disyaratkan kalimat wa tasfahu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Kata wahtasyafahu berasal daripada 3 huruf, yaitu sad, fa dan ha. Dari akar kata ini muncul kata sofa, artinya halaman atau lembaran. Perpaduan kedua kata tersebut menghasilkan makna bahwa permintaan maaf harus disertai dengan sikap lapang dada dan mencairkan segala kebekuan hati dengan melupakan kesalahan masa lalu, sebagaimana tiap-tiap lembaran menutupi tulisan lembaran sebelumnya, dan menatap harmoni kehidupan dengan membuka lembaran baru yang bersih dan tak ternodai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah model utama yang patut diteladani dalam hal pemberian maaf dan bersikap lapang dada. Implementasi sikap pemberian maaf beliau dilandai atas 2 hal, yaitu beliau tidak mudah menyalahkan orang lain dan beliau melihat persoalan tidak hanya dari satu sisi. Beliau seringkali memaafkan kesalahan para sahabatnya, karena sebelum memahami tata cara praktek keagamaan yang benar atau faktor karakter yang dimiliki, segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat tidak langsung mendapatkan teguran, namun beliau terlebih dahulu mempelajari sumber kesalahan itu.
Sebagai salah satu contoh, beliau memaafkan Muawiyah yang ketika mengikuti salat berjamaah bersama para sahabat dan Rasulullah sebagai imam, mendengar salah seorang yang bersin, Muawiyah spontan menjawab, "Yarhamukallah." Seketika semua mata melirik ke arah Muawiyah, mengisyaratkan agar diam. Lalu Muawiyah berkata, "Ada apa ini? Kenapa kalian menatapku begitu?" Jamaah yang masih dalam keadaan sholat tentu tidak menjawab, tetapi menepukkan tangan ke paha agar Muawiyah diam. Muawiyah pun terdiam, tidak berkata-kata lagi. Setelah sholat ditunaikan, Muawiyah menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya tadi adalah kesalahan besar. Ia begitu khawatir Nabi akan memukul atau memarahinya. Tapi ia kaget dan takjub. Ternyata Nabi tidak memarahinya sedikitpun. Bahkan Nabi mengatakan bahwa sholat Muawiyah tetap sah kendati berbicara saat sholat. Nabi menyadari bahwa Muawiyah baru masuk Islam, dan oleh karenanya wajar jika ia masih belum banyak tahu soal hukum Islam, termasuk batalnya sholat orang yang berbicara di tengah-tengah sholat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian, Idul Fitri menghujani alam semesta dengan untaian kata maaf yang membersihkan debu-debu jiwa, membasahi permukaan hati yang kering, dan menumbuh suburkan harmonisasi dan kerukunan di antara manusia dan alam semesta. Dari unggahan maaf dari akal muncul setiap ta'afud, saling bersaudara, tafakum, saling memahami, ta'awun, saling menolong, takaful, saling meringankan beban, tasamuh, saling bertoleransi, dan takafut, saling menjaga dan melestarikan kebaikan. Maka di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita terus implementasikan, kita praktekkan makna maaf dalam jiwa kita agar terdapat kehidupan sehari yang harmoni dan rukun, serta mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah maupun ukhuwah batariyah. Teriring doa, semoga kita termasuk minal aizin wal faizin, yakni golongan orang-orang yang kembali suci dan beruntung mendapatkan predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa-dosa kepada sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin. Adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إنما أنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والريحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.